Di sini sih saya fokusin ke yang penting ada uang buat makan sehari-hari. Kemudian Ada uang buat kayaknya anak kosan. iya kalau anak kosan. Jadi yang difokusin untuk bayar kosan, ngasih orang tua. Oh, udah Iya. kasih orang tua juga. Oke, teman-teman, ini tayangan perdana untuk Oh my God. channel Ketapel ya. Jadi saya di sini udah sama Arisman Triadi. Aris. Jadi Aris ini udah terkenal banget. Dia compassioner juga ya. Mm-mm. Compassioner. Apa akunnya? Riyadi Arisman. Semua Riyadi Arisman. akunnya Riyadi Arisman. Nah, itu penting banget tuh, salah satu tips. Jadi kalau mau jadi influencer harus satu nama semuanya ya. Sebenarnya bukan menjadi influencer tapi bergerak di sosial media saat ini. Oh, bergerak Di sosial media saat ini. Apa bedanya sama influencer? Influencer tuh lebih spesifik lagi sih, tapi kalau bergerak di sosial media kan bisa jadi blogger, Oh. bisa jadi ya banyak lah pokoknya YouTuber gitu. YouTuber. Pokoknya di dunia maya lah gitu. Berarti gue juga bisa dong kalau gitu. Bisa sih. Bergerak. Kan influencer itu sebenarnya penyebutan dari orang-orang ke kita, bagaimana kita mempengaruhi orang-orang di sekitar gitu aja sih. Jadi kamu nggak mau disebut influencer nih? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya tidak terlalu senang disebut influencer, tapi jika memang ada yang menyebut ya alhamdulillah. Apa ada barrier tertentu, apa hambatan tertentu atau pengalaman yang nggak ngenakin gitu? Iya, menjadi influencer tuh lebih berat sih sebenarnya. Jadi kadang lebih senang disebut content creator daripada influencer. Lebih senang disebut Content creator. Oke lah, kita sebut content Content creator creator. ya teman-teman. Terus ini nih, sebagai content creator tuh awal mulanya gimana sih? Ceritain dong. Awal mulanya ya. Awalnya kenapa milih jadi content creator? Terus apa yang pertama kali dilakuin, yang dibuat? Iya. Kan ada banyak channel kan. Iya. Awalnya sih sebenarnya masuk ke dunia content creator ini tuh kayak semacam sebuah kesempatan gitu sih. Jadi masuk ke dunia ini karena sebuah kesempatan. Kesempatan apa tuh? Jadi pertama itu kalau misalkan di flashback ya, pertama itu gue pertama itu sebenarnya dari hobi. Jadi gue itu suka banget nonton film, kemudian suka banget nge-review film. Tapi dulu tuh nge-review filmnya cuma hanya di Twitter, di Instagram. Kemudian ada yang ngajak untuk mereview di tempat yang lebih luas lagi, yaitu di blog. Jadi kata-katanya kan bisa lebih panjang, terus bisa lebih bebas untuk bercerita gitu. Dari situlah mulai masuk ke dunia content creator, yaitu membuat postingan blog tentang review film. Itu tahun berapa tuh? Dua atau 3 tahun yang lalu sih kayaknya. 2 atau 3 tahun. Pertama Tapi kali bikin masih early banget ya, singkatnya. Dan kenanya menjadi content creator itu step by step sih. Jadi dari blogger kemudian mencoba untuk fokus bikin konten YouTube juga. Terus fokus ke konten Instagram. Jadi sebenarnya orang-orang disebut influencer itu mungkin yang fokus banget di Instagram. Jadi kayak emang sekarang kan Instagram tuh lagi hype banget ya, maksudnya banyak yang lebih melihat ke Instagram. Nah disitulah peran orang-orang disebut influencer mungkin karena yang followernya udah cukup banyak di Instagram. Kalau Instagram, menurut gue Instagram itu dibilangnya selebgram ya. Iya, bisa. Kalau di Twitter dibilangnya Seleb-tweet. seleb-tweet. Kalau di Facebook Nggak tahu. Udah jarang banget main Facebook ya. sebenarnya Iya, Facebook masih rame sih ya, Uh-huh. terutama buat konten-konten tertentu, misalnya kayak politik itu kayaknya Iya masih sih. rame banget ya. Kontennya lebih ke travel ya. Belakangan Saat ini lagi lebih ke travel. Iya, saat ini. Saat ini lebih ke travel. Dulunya berarti enggak. Dulunya tuh kayak karena kurang suka jalan-jalan, bukannya kurang suka, Nggak punya duit. belum ada uang untuk jalan-jalan. Jadinya lebih ke di dalam kota aja. Oh, di kota. Kayak semacam Tapi masih review travel film. juga. Oh, review film. Film, acara, Nah, produk gitu. Buat yang belum tahu Aris nih, tolong deh jelasin backgroundnya itu masuk menjadi seorang content creator itu sebetulnya dari mana, misalkan SMA, kuliah, apa gitu, terus sekarang ngapain aja sampai jadi content creator ya. Sekarang berapa followernya di Instagram? Masih dikit, 17.000 17.000 aja. 17.000 aja. 17.000 ya udah gede ya, udah banyak. Udah coba ceritain gimana nih backgroundnya. Kadang-kadang orang kan kepo nih,
ini apa sih kerjaannya jalan-jalan mulu gitu. Oh, iya, Sebenarnya apa? Iya ya, sering banget itu adalah pertanyaan wajib setiap saya jalan-jalan pasti ada. Enak banget sih jalan-jalan. Padahal enggak, padahal tidak seperti itu karena memang sih ada jalan-jalan yang memang dibiayai sepenuhnya, tapi banyak juga yang biaya sendiri. Oh, banyak yang biaya sendiri. Dan kalau untuk background lulus SMA terus kerja dulu sih, setelah kerja terus coba kuliah, tapi benar-benar jurusannya itu tidak ada sangkut pautnya sama apa sih namanya sama sekarang. Iya, terus karena hobi nonton kemudian hobi nge-review film dan membuat saya harus nulis. Nah dari situlah saya belajar untuk mengembangkan sebuah tulisan, mengembangkan sebuah blog, kemudian melihat apa sih yang memang saat ini lagi hype, karena lagi hype. Jadi bisa dibilang step by step sih. Jadi pertama blogger, kemudian belajar editing video, masuk ke dunia YouTube, bikin YouTube, kemudian melihat IG, sekarang peluangnya lebih besar di IG, dan belajar untuk bagaimana editing video, editing foto, kemudian mencari angle foto yang bagus dan membuat caption ya gitu-gitu. Itu belajarnya otodidak. Otodidak, semua hampir otodidak, karena sebenarnya untuk belajar secara materi atau itu kan agak susah ya. Maksudnya kalau misalnya orang baca doang itu kadang cuma masuk di mata terus udah gitu kan. Kayak cuman, nah kalau saya sih belajar hampir semua otodidak, dan belajarnya itu kalau yang blog itu emang sering banget ikut acara-acara dan workshop gitu, belajar dari yang blogger-blogger udah wah lah gitu intinya. Kemudian kalau misalnya YouTube itu benar-benar belajar dari YouTube. Jadi benar-benar YouTube itu bisa deh di YouTube bukan belajar. Terus kalau IG pun juga demikian. Jadi cara editing foto tinggal cari di YouTube. Terus ini deh langsung dipraktekin. Intinya praktek terus menerus. Tapi kuliahnya tadi dari mana jurusannya? Ini nggak jauh banget sih tuh. Manajemen rumah sakit. Oh, jadi manajemen rumah sakit tuh baru tahu kan sekarang tuh. Karena memang banyak yang nggak tahu sih, dan saya juga kalau untuk pendidikan sebenarnya untuk masuk ke dunia untuk masuk ke dunia content creator itu sebenarnya profesi apa aja bisa sih sebenarnya. Yang penting konsistensi saat ini. Yang penting konsisten. Okay. Nah, kenapa pilih influencer gitu? Berarti kan sekarang lebih fokusnya di Instagram kan? Kenapa pilih di Instagram? Apa karena emang lagi hype-nya? Atau emang peluangnya emang ada di situ sekarang? Sekarang tuh lagi sebenarnya bener sih lagi hype-nya di Instagram. Terus memang ada kesempatannya ada di Instagram, karena seperti yang dibilang tadi kan saya lagi suka jalan-jalan. Jadi banyak banget konten yang diambil itu lebih banyak ke foto. Jadi kan foto, terus sayang dong kalau misalnya fotonya nggak diposting atau hanya disimpan aja, kan itu sayang banget. Makanya saya pilih Instagram yang memang lagi hype dan kesempatannya lebih terbuka lebar untuk menggait. Nah, suka dukanya apa sih? Nah, ini kan kebanyakan tadi kayak misalkan kelihatan jalan-jalan dibayarin dulu terus. Gitu. Nah, berarti itu sukanya kan jadi influencer kalau jadi content creator lah. Kalau dukanya apa? Dukanya itu pertama harus terus-terusan nyari konten, karena supaya kita konsisten. itu duka banget. Itu duka sih, tapi karena kalau nggak ada ide gitu. Iya, kalau nggak ada ide. Tapi karena memang kita menjalani dengan bahagia, itu pasti senangnya lebih banyak daripada dukanya gitu kan. Terus kalau misalkan memang jalan-jalan yang dibayarin, itu kita sebenarnya bukan jalan-jalan tapi beneran kerja gitu. Jadi nggak bisa menikmati sih sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar ngikutin apa yang dimauin sama klien ya. Iya, sama gitu. Terus kalau misalnya ada konten yang harus direvisi, terus konten yang harus benar-benar sesuai dengan yang dipinta klien tapi beda pendapat dengan kita, dan kita kan harus benar-benar menyiasatinya dengan cara smooth lah. Nah, terus mau sampai kapan nih jadi content creator? Ya mungkin ini kan masih muda gitu kan. Apa emang ini mau jadi pilihan sampai tua nanti, atau ada masanya mungkin alih profesi atau nyari yang lain gitu, kesempatan lain? Saat ini sih lagi menikmati banget, tapi berapa sih sekarang hari usianya? 27. Tapi udah tua belum sih tuh? Enggak. Dibandingkan sama yang lain gitu. Gue 23. Enggak. Sebenarnya itu karena ada kesempatan. Mungkin sekarang kesempatan lagi terbuka lebar ya.
untuk siapapun asalkan konsisten. Tapi untuk saya pribadi sebenarnya juga lagi nyari kerja sih, kan jadi promosi kan, ada yang mau hire saya. Terus konten spesialis ya. Iya bisa. Terus apa tadi? Saya jadi lupa sih. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sebenarnya pengen nyari kerjaan yang serius sih, tapi memang yang kerja sesuai dengan passion saat ini. Karena kan kerjaan sekarang tuh tidak menuntut untuk di dalam kantor aja, ada aja kerjaan yang bisa remote bisa remote lah gitu. Berarti lebih milih yang gitu-gitu ya. Lebih balance lah. Karena sebenarnya menjadi content creator itu menjadi content creator itu kenanya nanti ke habit, kayak misalkan susah untuk bangun pagi. Itu yang benar-benar sebenarnya harus disiasati sih. Nah, kalau target finansial nih kira-kira ada nggak sih? Kadang-kadang kan ya emang itu berat banget ya, misalkan jalan-jalan, apalagi sekarang jalan-jalannya udah main luar negeri guys. Karena lebih murah, luar negeri itu lebih murah daripada Indonesia. Lebih banyak promo sih tepatnya. Kemarin habis berapa nih di 3 negara, di mana aja? Kamboja, Vietnam, Kuala Lumpur. Nah, itu untuk sendirian itu kira-kira butuh berapa? Kemarin tuh sebenarnya dadakan banget sih, jadi kayak dibilang mahal sih nggak mahal, tapi dibilang murah juga nggak murah, soalnya saya dapat tiket promonya itu emang pas banget lagi dapat promo gitu. Habis berapa ya kira-kira? 3 jutaan nih kayak. Habis 3 jutaan 3 negara, jadi satu negara 1 juta ya? Itu berapa hari? Enggak, bahkan saya ke negara-negara yang kayak misalkan Vietnam itu kan kursnya lebih murah dari kita gitu. Dan makanan di sana murah-murah. Tapi takut nggak sih di Vietnam kan kayak komunisme gitu ya? Kamboja dong gitu ya. Lebih ini ya? Karena sama aja kan? Pertama Vietnam sama Vietnam dengan tapi kalau Vietnam dulu sudah pernah, Kamboja itu benar-benar pertama kali, dan sebenarnya salah satu negara yang saya pribadi agak takut ke sana semenjak ada kasus yang rasis itu kan, walaupun Kambojanya nggak tahu di Kamboja mana, tapi kan itu Kamboja gitu lah intinya kan. Tapi ternyata itu yang kuburan. Iya, itu yang di Vietnam itu parah banget. Tapi pas di Kamboja ternyata orangnya baik-baik dan transportasi di sana mudah, benar-benar mudah. Sekarang udah ada transportasi online gitu-gitu sih, udah mudah banget. Nah, kira-kira tantangan tadi mungkin udah disebutin ya, salah satunya adalah nyari konten yang original gitu. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak tantangannya apa? Apa kompetitor dari? Iya sih. Iya, kompetitor sekarang kan udah banyak. Karena seperti yang gue bilang, seperti yang saya bilang tadi, udah banyak banget orang-orang yang bisa masuk ke dunia digital seperti ini. Jadi kamu nyari keunikannya tuh di mana? Nggak nyari keunikan sebenarnya, tetap jadi diri sendiri, tapi melihat apa yang memang sekarang lagi hype. Misalkan kayak editing foto sekarang kan lagi hype banget, misalkan pakai Lightroom yang supaya warnanya semua seragam, itu kan yang memang lagi bagus gitu lah. Sebenarnya sih melihat yang memang lagi tren itu apa. Nah, kalau freelance itu kan kaitannya sama dengan ini ya, finansial itu kayaknya susah gitu loh, nggak semua orang bisa ngatur keuangan, apalagi mandiri. Iya, benar banget gitu ya. Mungkin sekarang lagi masih single ya, masih misalkan nanti udah berkeluarga, pasangan, udah punya anak, itu kadang-kadang berat gitu. Berat banget ya jadi itu kamu gimana tuh ngebagi berapa persen yang kamu bagi buat investasi, misalkan tabungan sama spending bulanan? Pernah nggak sih ngitung-ngitung kayak gitu? Pernah sih, tapi belum sampai tahap ke spesifik untuk keluarga sih. Yang penting di sini sih saya fokusin ke yang penting ada uang buat makan sehari-hari. Kemudian ada uang buat makan sehari-hari. Kayaknya anak kosan. Iya, kalau anak kosan. Jadi ada uang sehari, kemudian ada tabungan untuk jalan-jalan selanjutnya. Jadi jalan-jalan selanjutnya. Biasanya jalan-jalan selanjutnya itu ngebudgetin berapa persen dari total penghasilan? 10-an. Oh, cuma 10? Iya, 10%. Karena ini 10 juta. Karena misalkan dapat kayak semacam bayaran dari sebuah proyek, nah biasanya itu langsung disisihin tuh 10%. Biasanya langsung mencari tiket promo untuk tahun depan. Oh, jadi langsung. Tapi enggak sih, tapi sebenarnya yang difokusin untuk bayar kosan, ngasih orang tua. Oh, udah ngasih orang tua juga sekarang. Iyalah, ngasih orang tua juga. Kirain masih kayak happy. Enggak, ngasih orang tua. Ngasih orang tua, terus
bayar asuransi dan lain-lain. Oh, Ya pakai kan? asuransi juga. Ya asuransi pemerintah. Oh. Iya tapi itu kan. Apalagi sekarang udah naik ya. Iya. tambah berat lagi. Iya, terus untuk nyari konten misalkan kayak minum atau makan sesuatu yang lagi hype sih, tapi sebenarnya lihat-lihat dulu itu kalau misalnya worth it apa enggak. Kemudian pinter-pinter mengatur keuangan sih, semacam kayak cari promo yang benar-benar promo. Kan sekarang banyak banget tuh promo-promo kayak cashback dan lain-lain. Banyak ya. Banyak banget sih. Itu bisa survive akhirnya. Bisa serem. Nah, berarti bisa ditiru tuh, jadi nyiapin 10% ya dari pendapatan yang ada. Atau emang pendapatan ini nih kayaknya cukup nih buat jalan-jalan, langsung dipakai buat tiket promo gitu. Kalau misalnya emang tiket promonya pas banget ada, itu langsung beli. Oh, langsung. Oh, Biasanya range-nya berapa tuh kalau tiket promo itu? 300 ribuan. Itu udah bisa langsung ke luar negeri itu. Iya. Soalnya tiket promo ke luar negeri itu murah. Itu kemarin. PP? Enggak. Oh, cuma berangkatnya doang. Kemarin aja saya dapat yang ke Kamboja itu, ke Phnom Penh.